kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang datang dari tempat mana saja di seantero titik di wilayah Lamongan, matur sebanuwun kami sampaikan pada prinsipnya acara ini sebagai bagian dari itikad untuk silaturahmi saja, untuk mangan bareng, ono dulur sing duwe ternak bebek ora iso beleh, kira-kira gitu. Terus daripada miber-miber dhewe gak karuan, kesasar akhirnya digiring, akhirnya dilebokno kandang, dicekeli, akhirnya dibeleh, akhirnya ditenor ini. Kira-kira begitulah ceritanya. Yang jelas apa yang menjadi inisiasi dari Cak Nur Salim selaku sesepuh Lamongan yang memimpin orang-orang hebat Lamongan, yang juga bukan hanya memimpin tapi juga beliau juga bisa menginspirasi sekaligus memprovokatori, kira-kira gitulah. Pokoknya multi talent, multi skill. Kami anggap beliau ini mencoba untuk ngajak lungguh bareng be awak dhewe ngicipi panganane bunda-bunda yang terhebat. Alhamdulillah beliau mau berpartisipasi untuk memasakkan menu yang sangat lezat sekaligus sehat buat kita bersama. Prinsipnya ini juga menjadi bagian dari usaha untuk mewujudkan rasa syukur dan tongkat estafet nilai-nilai luhur yang disampaikan oleh para pendahulu kita ini menjadi bagian dari wilayah yang tetap harus kita tongkat estafetkan. Jadi orang mau hanya sekedar nyeritake, tapi juga awak dewe harus belajar ngelakonke, kira-kira begitu. Saya minta Cak Nur untuk ngomong kesan-kesannya apalah yang menjadi harapan dan tujuan dari acara ini. Kira-kira begitu pengantar dari saya persilakan langsung mau wonten ngene Cak Nur. Monggo Cak Nur. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kawan-kawan semua. Ini gara-gara acara ini ada kades Budi samping, ada iming-iming bebek urip. Aku laput iming-imingi sing urip. Dene kulino nduk kuburan, senengane sing mati gitu. Akhirnya tak kawan mati ini ya apa bisa dipangan gitu ya. Jadi karena spontanitas akhirnya acara ini bisa terselenggara. Lapo kok undangannya MBD supaya cek kalah mbak Prabowo. Prabowo juga bikin program makan bergizi gratis. Kita bikin makan bebek gratis. Program MBG dikorupsi 2.000 sampai 3.000. Iya. Karena kemarin kita tanya kantin itu menerima uang 10.000 dari 15.000, programnya kan 15.000. Yang 2.500 untuk susu, tapi susunya jarang ada, jarang. Yang 2.500 dia nggak bisa jawab, nggak tahu Pak, pokok hilang. Lah saya bayangkan Lamongan itu ada 400.000 siswa. 400.000 siswa kali 360 hari kali 15.000, sampai hitung dulu ya. Itu berapa uang yang berputar dengan potongan segitu itu. Makanya wis jelas meneh rame, jelas konangan. Karena kita dulu nggak skema untuk bulog untuk ngasih aparat itu aja kita ambil 5 rupiah per kilo. Itu jelas gak ketok. Sampai ini sudah uang 5 rupiah per kilo beras itu. Kali berapa ratus ton, berapa ribu ton di gudang Bulog Lamongan dan Babat. Itu aja sik konangan ngono lho. 5 rupiah. Iki langsung 2.500 gitu, hilang gitu. Jadi semoga kita bisa melupakan MBG yang itu, kita bikin MBG yang sendiri, makan bebek gratis ini. Sebenarnya saya sudah agak loyo energinya untuk bikin acara-acara seperti ini, tapi karena Mas Rohim ini turun dari Jakarta, enggak puluhan tahun di Jakarta, di kelompok pengamen jalanan Jakarta, sering gelandang di Pasar Senen, sering di IKJ dan seterusnya. Nah, wis untuk ilmu akeh nang mulai ya. Wis untuk akeh ilmu akeh nang mulai nang Maek Durino nduk Lamongan, Maek no Lamongan. Sehingga teman-teman muda ini kita bangkitkan. Lamongan
ditiapakno tanya gitu. Lamongan saya wis kobong kok tiapakno. Semua sektor saya sudah marah. Jalan rusak, apa meneh? Banyu sering mampet, PDAM, lampu peteng kabeh, mulai kota sampai desa. Apa saja semua sektor gitu. Sampai bupati ini saya ketenggengan. Bupati ketenggengan ini apa lampu gak ngerti. Saking bingung apa saking gitu. Jadi acara seperti ini kemarin kita buka dengan bedah APBD awalnya. Kita bedah APBD Lamongan yang 3,2 triliun ternyata habis untuk PNS itu 2,2 triliun untuk gaji tok itu. Tinggal 1 triliun. 1 triliun itu masih ada anggaran untuk PNS lagi sekitar 20%-an untuk perjalanan dinas, untuk ATK, untuk insentif, uang lembur, macam-macam banyak di situ. Jadi jangan berharap gitu. Makanya teman-teman yang teriak-teriak jalan rusak, nung anggarannya mudun kok. Tahun kemarin 120 miliar. Tahun kemarin untuk jalan, sekarang cuma nggak sampai 60. Gitu lah. Jadi anggaran PU Bina Marga cuma 66 untuk jalan aja hanya sekitar 40 miliar itu. Karena hitungan kita waktu itu setiap tahun harus ada anggaran untuk jalan itu 120 miliar hitungan kita per tahun. Yang menyelesaikan 120 km. Saya ini cuma 40 miliar ya wis. Iya. Ya dipengesi ya lah. Jadi semoga forum-forum seperti ini semakin banyak teman-teman bikin, minimal menikmati gus duwe cerita tahu mikir no Lamongan. Kita tidak akan mati sia-sia gitu, gak tahu mikir no apa-apa belas. Nah lek perkara yang penting aku mangan, petek lah mangan. Kucing lah mangan bentino. Maksudnya mikir lingkungan ini bagaimana lingkungan kita ini. So kondisi sosial masyarakat kita ini bagaimana? Itu yang menjadi lapo kok kita dijadikan khalifatul fil ard, khalifah di muka bumi oleh Tuhan ini. Karena itu tadi, nanti cukup mangan. Oh, aku wis ndalek mangan ngapain anak bojo ya, kucing wis cukup. Petek wis cukup gitu. Nah, kita manusia harus beda. Saya kira itu, dan undangan kita ini undangan makan, yang lapar silakan langsung makan gitu loh, aja diizin. Karena ini bukan acara seminar, bukan acara diskusi, bukan acara macam-macam. Sing gorong lesu ya cok mangan, sing wis lesu silakan ngambil makan, monggo sudah disiapkan. Matur suwun Kak Nur Salim atas pandangannya. Paling tidak ini juga menjadi bagian dari usaha untuk membuka mata kita, membuka cakrawala berpikir kita. Ternyata hidup itu bukan hanya persoalan untuk mencari makan, ngurusin perabotan, anak, istri, tapi juga kita punya tanggung jawab sosial, punya tanggung jawab hidup itu sendiri, punya tanggung jawab demi masa itu sendiri, dan ini menjadi bagian dari wilayah yang tentunya perlu ada semacam satu usaha bersama untuk terjadi gotong royong sehingga kedaulatan itu memang benar-benar nampak lah kira-kira begitu. Sehingga tadi salah satu hal yang kemudian disinggung APBD, kenapa kemudian besarnya di sana ya, rakyat disuruh efisiensi ya, suruh ikat pinggang ya, suruh mengecilkan perutnya ya, ini kan juga menjadi bagian dari persoalan. Nah, Cak Nur mencoba untuk mengawali sebuah narasi itu yang kemarin juga dilakukan di tempat pendoponya Pak Madekana Ali, bicara terkait dengan APBD, dan ternyata gelombangnya itu juga NU ngerespon, PMI ngerespon, beberapa aktivis ngerespon. Mudah-mudahan rakyat semuanya juga ngerespon, karena mereka adalah owner, karena mereka adalah tuan, mereka adalah juragan yang memang harus mengingatkan yang namanya apapun bentuk pembantunya. Kira-kira gitu, baik di eksekutif, legislatif, dan ini menjadi bagian dari tantangan kita bersama. Tentunya kita perlu menyamakan satu frekuensi cara pandang kita, bahwasanya kita tidak salah, kita ini menjalankan hak dan kewajiban kita, kira-kira gitu. Sebelum panjang lebar,
Dungo sih ya harus dilambari itu dulu, paling tidak mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita nanti kita sharing-sharing lah. Saya berharap nanti ada perwakilan dari teman-teman untuk curhat juga boleh, menyampaikan unek-unek persoalan lingkungan desanya juga boleh, itu ada dari Sukorame, ada kepala desa, ada teman-teman seniman, ada bapak-bapak yang memang aktif di wilayah lingkungan, ada media juga itu ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa memberikan satu pandangannya. Saya persilakan kepada Cak Mat untuk melambari acara ini dengan pembacaan doa. Monggo Cak Mat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, siang hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri undangannya Mas Nur Salim, ontran Lamongan. Di keluaran sesepuh kaya situ aku, tapi ilmu nih sing perlu diserap dan perlu dikembangkan bagi generasi-generasi selanjutnya. Karena niatul azam nggak lain dan tidak bukan adalah mengkritik, kritik membangun, kritik sing niati api supaya Lamongan lebih baik dan lebih makmur untuk masyarakat tercinta kita di Lamongan. Tadi undangnya saya buka acara makan bebek gratis ya. Makan maem niku nggih termasuk ibadah. Sami kula sepakat kali Mas Nur Salim mangke. Wong urip ya nek kanggo urip tok ya kabeh iso, masih bebek ya iso urip, betek ya iso urip, tapi untuk mikir dunya, mikir permasalahan yang ada di masyarakat, baik itu di tingkat RT yang paling kecil, apalagi paling kecil rumah tangga, terus munggah mana nang RT rukun tetangga, munggah mana nang lurah nang kelurahan, sak kelurahan ya apa, munggah mana sak kecamatan, nah iki sak kabupaten. Ya alhamdulillah kita punya tokoh seperti Mas Nur Salim ya, kita apresiasi, kita merasa berterima kasih atas ide-ide atau gagasan-gagasan yang mana bisa mewarnai di kota kita, di kabupaten kita Lamongan yang tercinta. Ada makalah malam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum. Wong sing gak gelem mikirno permasalahan kanggo kemaslahatan umat Islam, umat Muslim, ya aku gak termasuk falaysa minhum, gak termasuk golongan. Nah kita berempati, bersosialisasi, ikut memikirkan ya apa Lamongan api iki apa. Nah, dengan acara-acara yang semacam ini, alhamdulillah dengan niat yang baik dari rumah menuju ke tempat ini, mugi-mugi kemauan angsal ridha saking Allah SWT dan diberi kebaikan untuk yang akan datang. Al-Fatihah. Matur nuwun atas Kak Rohim juga, ini tokoh Lamongan juga, ide-idenya banyak yang bisa dituangkan dan bisa diimplementasikan buat teman-teman yang muda-muda. Semoga apa yang menjadi niat baik kita bersama selalu mendapat keberkahan, selalu mendapat petunjuk, dan selalu mendapat tuntunan dari Allah SWT. Allahumma amin. Bencik antum rasa, antum unek-unek, antum pikiran, awak dewe juga bisa mendengar dari audien yang lain. Semuanya yang hadir, yang saya hormati, sudah tidak asing lagi. Memang Mas Salim ini boleh dibilang provokator ulung, mancing-mancing masalah, kades digelek-gelek. Sebenarnya kalau kepala desa itu kepengen slow-slowan, nek dijak ngomong APBD sih koyok gak ngabuti. APBD ya, APBD koyok gak ngabuti. Cuman mungkin ini perlu saya garis bawahi terkait dengan statement Mas Salim tadi, Mas Nur Salim, kaitannya dengan bahwasanya 3,250 itu untuk gaji
gaji pegawai itu yang katanya hampir 2 miliar, sehingga untuk 1 miliar untuk sekian triliun, ya triliun. Sebenarnya untuk pegawai, gaji pegawai itu hanya sekitar 40%. Jadi bukan seperti yang disebut oleh Pak Salim, nanti bisa dikonfirmasi di APBD desa APBD. Sehingga ada pernyataan dari teman BMI juga saya rasa perlu diklarifikasi. Ini memang kalau mengsikapi APBD ini hal yang amat sangat lucu. Karena apa? Salah satu pendapatan itu justru 0%, yaitu di PLL-nya. Itu pendapatan lain-lain ya, mesti dari hibah, dari apa dan sebagainya. PAD-nya 600 miliar bukan ini yang PLL, bukan PAD-nya. Jadi kan format pendapatan itu kan ada PAD, ada transfer, baik transfer pusat maupun antar daerah, kemudian PLL. Nah itu yang saya merasa seperti shock. Ya, Lamongan itu seperti shock sehingga tidak berani untuk menganggarkan kaitannya dengan pendapatan lain-lain. Nah, itu salah satunya yang sering disebut tidak kreatif lagi. Dan saya menyebutnya itu shock karena pada tahun 2024 mengalami gempa anggaran itu. Gempa anggaran. Terutama bahwasanya yang tidak cair itu adalah pendapatan transfer antar daerah sekitar 400 miliaran. Nah ini kemudian karena itulah mungkin kemudian PLL itu menjadi dinisbahkan. Nah memang seperti yang juga sering saya sampaikan, ini memang seringnya anggaran itu masih belum bisa dipastikan kemana arahnya. Misalnya umpama BK itu siapa yang menerima, desa mana, sampai detik ini belum kami temukan SK Bupati terkait dengan BK tersebut. Nah makanya katanya Cak Ipin kemarin ini efek dari pilkada kemarin, ada pemilihan-pemilihan terhadap siapa yang memberikan dukungan kepada A, kepada siapa yang memberikan dukungan kepada B. Yang terakhir, biar nanti yang lain juga kebagian, satu hal yang perlu kami kritisi juga yang sudah banyak kita dengar, kaitannya dengan skala prioritas. Nah ini program pemerintah daerah ini kaitannya dengan skala prioritas ini tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat. Misalnya yang disebut oleh Pak Mas Nur Salim tadi kaitannya dengan jalan yang hanya 80 miliar atau 2,5% dari APBD untuk jalan. Nah ini padahal itu menjadi kebutuhan masyarakat, nah, kebutuhan yang sangat primer, kebutuhan yang sangat vital, dan itu memang yang diharapkan. Nah itulah salah satu di antara sekali protes pemerintah daerah Pak Jes itu kan itu, cuman kok dalam penganggarannya itu kok seperti itu. Nah ini bagaimana dewanya juga kok koyok menutup diri hanya karena bupatinya namanya Yes, jadi yes saja gitu. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, mohon maaf. Sebenarnya saya ini nggak tahu konteksnya, soalnya berawal dari guyonan. Ada bahasa Mas Nur Salim tadi yang bikin ketahanan pangan. Kebetulan kula nggih rada bangkrut, tadi maleh ngingoni bebek. Mergo duwe anak akeh, pendapatannya yo seret, akhirnya beralih ke bebek. Nah itu mancing perkara itu. Menyikapi apa yang tadi disampaikan Bapak Supratman, niki napasnya organisasi kula Pak Desi, Saudara Supratman sarjana hukum
MHM pun lah Mbah menyusul, karena di otaknya Mbak Pratman itu isinya undang-undang tok. Setiap kali beliaunya komen di grup pasti Pak Kades undang-undang ini, Pak Kades aturan regulasinya ada di luar kepala. Kalau saya minta konsultasi itu 5 menit langsung jawab. Bapak Ibu sekalian, menyikapi tadi apa yang disampaikan memang benar adanya. Kalau kita di desa itu APBDes kita dengan pelototi kisaran rata-rata 1 miliar, 1,5 miliar, ada yang 2 miliar mungkin APBDes itu. Tapi di situ belanja pegawainya cuma 20-30%. Tidak boleh lebih, ya gak ono perjalanan dinas, ya gak ono. Karena Kades tidak ahli dalam membuat SPJ perjalanan dinas, Mas Muklis. Jadi lebih baik nih perjalanan dinas ya palak diongkosi dhewe ae. Soalnya engko nek atik nggawe SPJ ya nek ana inspektorat ya kakean pertanyaan, enggak bahaya. Kakean pertanyaan terus data pendukungnya jare kurang ya. Daripada seperti itu ya mending palak dompete dhewe ae gak ana pemeriksaan. Makanya apa yang disampaikan Mbak Man tadi, program Jamula itu kan sejak awal Pak Yes jadi bupati, kan menjadi pertanyaan buat kita. Program yang intinya itu adalah skala prioritas, tapi pendanaannya kalau dipelototi minim. Jadi kan menjadi lucu. Kulo Ki Ambak mawon waktu terakhir mencalonkan diri dari kepala desa hanya satu, pilih saya sekali lagi untuk mewujudkan inovasi desa wisata. Sampai hari ini belum pernah dapat anggaran. Saya berjibaku untuk mewujudkan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara keringat. Artinya kalau program itu sudah menjadi skala prioritas, harusnya pendanaan ya prioritas. Memang hari ini apa tadi yang disinggung Mbak Man, legislatifnya juga ikut berdiam diri. Sempat kemarin kita menghadap perwakilan berkecamatan. Yang menjadi saya nggak bisa tidur itu jawaban Pak Ketua DPR. Cara ini aku ya di-prank ya. Waktu itu kulo dijawab sampai di Palu kok di-prank. Nek ngono tak genteni kok goreng ya. Rada kasar ya karena rasa emosional. Ya harusnya kan partner kerja bupati legislatif kan yo punya power yang powerful, nggak kok poweran gitu loh. Nek poweran ya sami sound system sing ten wingi Kak Nur Salim niki mboten pati jeleng. Kudune kan horeg. Wong punya Palu. Jadi kalau itu semua nggak sinkron, ya kita hanya bermimpi untuk mewujudkan Lamongan yang megilan seperti kata-kata itu. Mana mungkin. Saya kemarin perjalanan lintas kabupaten, berhubung saya juga kena wasir, untuk Lamongan ya tambah nemen. Melewati Mojokerto jari bojo, enak ya. Lintas nang Jombang, amblas Kediri, mumet, hanya Blitar yang agak seperti Lamongan. Kembali ke Lamongan ya seperti itu. Pergi ngen kula niku Pak, Jalan Wudi, Sukobendu, Pataan, Wonorejo, Sekidang, Wudi, Sukobendu. Iku SK tahun 2020 nomor tahun 2020 nomor 130. Niku ke zaman kolonial mboten nate kesentuh. Nek kapan tak share jadi iku dalan nang alas. Boten niku jalan poros kabupaten nomor 130 kabupaten ini. Jenengan pelototi tahun 2020. Tapi sampai hari ini belum pernah kesentuh sama sekali. Pernah sih yang didandani lewat BNPM Mandiri Perdesaan. Jadi yo ibaratnya mimpi lah. Yo semoga dalam diskusi ini nanti ke depan kita diperhatikan dalam hal ini. Nek tahun ini gurung ono opo-opo. Bahkan tahun kemarin ya ngapunten sing disebut Baman BK, bantuan keuangan bagi pemerintah desa. Kulo niku angsal 350 Pak Bu.
pun kula eksekusi, sudah saya kerjakan. Karena jasmas anggota dewan kemarin yang ngasih ngomongnya yo nggak bakalan itu dianulir, kerjakan nggak apa-apa. Ya wis tak kerjakno, ya wis mari. Ora kebayaran. Makanya bangkrut nggoni BP gara-gara niku ngoten lho. Kanca-kanca lintu yo jenengan tanglet sing media sampean dolan nang kades-kades. Wage Pak sing kena blong ngoten. Jadi sudah dikerjakan tapi tidak terbayar, apalagi yang bansun. Bansun rata-rata sudah dikerjakan tapi tidak terbayar. Apakah di forum ini nanti menyelesaikan hal seperti itu? Bawa walam. Yang penting awak dhewe ngomong. Mengenai DPR ya wis ngomong. Di tingkat diskusi seperti ini ya kita sampaikan kalau menurut versi dataku loh Pak Bu, 80% untuk bansun kades itu rata-rata sudah dikerjakan. Rata-rata sudah dikerjakan 80% dari kades yang ada di Lamangun, 462 kades ditambah 12 kelurahan ya Mbak Wan. Ya, kelurahan saya nggak tahu ya. Ya sungkan Pak, izin. Karena waktu itu kan sudah di SK khusus bansun tapi dianulir oleh Bapak PJ Bupati waktu itu Pak Yero. Jadi seperti itu yang perlu saya sampaikan. Yang lainnya saya kira selama ini Lamongan programnya hanya live service yang intinya hanya program sing intinya apa Pak Lu? Hanya untuk koyok TV Nur Salim iki paling. Hanya untuk tayang seperti itu. Muga-muga yo Jamal TV aja sampai ngono. Tapi penting Pak Jen, memang ini kan fungsinya seperti itu. Tapi kalau pemerintahan fungsinya seperti itu, wah celaka sekali. Kalau hanya live service seperti itu. Terima kasih, kurang dan lebihnya nanti disambung. Saya langsung aja Pak ya. Jadi gini Pak, kalau kita mengingat nami kilo Rudi, penggerak masyarakat Lamongan, dan salah satunya itu penggerak tower yang ada di Bandung. Jadi saya memberi sedikit gambaran saja untuk pemerintahan kita, entah itu dari pemerintahan Bupati atau DPR. Jadi seperti yang Pak Kades tadi sampaikan, jadi pemerintahan Lamongan ini sampean ngomong Pak, ya oleh ngomong Pak. Saya minta ini, nek sampean keluar-keluar tok ngene gono pergerakan, sampai besok sampai Lamongan ini remek ya ngene iki. Iki Lamongan, pemerintahan yang saat ini mungkin seperti itu. Jadi kalau saya pribadi harapan saya Pak yang seperti saya lakukan kemarin. Jadi kalau kita tidak bergerak, apa fungsinya kita punya wakil dewan? Awalnya di situ. Jadi kalau memang seperti Pak Kades tadi bilang, Pak Kades dapat program sudah dijalankan, tapi pencairannya molore iku koyo karet apa Pak, sing wis tahunan, jadi ditarik akhirnya gak balik ngono lho Pak. Karet remek istilahnya. Karet remek. Jadi kalau bisa memang katakan dari wilayah-wilayah yang jalannya rusak di Kabupaten Lamongan, yang mungkin hampir anggap aja 80% lah jalan di Lamongan yang masyarakat Lamongan itu pasti mengeluh jalan bejat. Dan tadi Pak Kades menyampaikan Pak ya, Pak Kades harap membentuk atau menciptakan suatu wisata. Sebenarnya wisata sudah ada loh Pak. Ceglongan Sewu itu sudah ada loh Pak. Loh bener Pak ya? Dan pasti semua masyarakat Lamongan merasakan. Kan menjadi pertanyaan masyarakat Lamongan ini, kenapa masyarakat diam? Ada kenyamanan apa di sini? Jadi harusnya ya mohon maaf lah, bukannya saya itu memprovokator, bukan. Tapi ini hak kita sebagai masyarakat Lamongan. Itu harusnya masyarakat, entah katakan per desa, itu datang. Dan kalau bisa itu jangan cuma hanya satu desa datang ke DPR, gak digobres Pak sampean Pak. Jadi melalui Pak Nur Salim katakan nanti di provokator dipimpin Pak Nur Salim, semua desa yang jalannya remek abadi ini selama ini, ya kan? Itu mewakili beberapa masyarakat Pak. Tadi katakan desa A 100 warga yang mewakili. Nah itu
ada pergerakan yang bersamaan. Tapi pergerakan sampai itu bergantian, bulan depan ganti gubernur Pak. Dan saya pasti nanti kalau sudah ada di mejanya Dewan, insya Allah kalau sudah ada pergerakan ini, insya Allah ada tanggapan keras Pak. Entah itu bagaimana. Karena apa? Seperti kejadian kemarin saya aksi tower. Aksi tower itu saya pasang banner, ya tetap turu ya Pak pemerintah Pak. Padahal ini menyangkut ratusan nyawa warga Pak yang terancam ini, ya kan? Akhirnya saya audiensi ke DPR, alhamdulillah DPR hingga per 24 Juli 2024 itu mengeluarkan surat resmi Pak, agar tower ini pertama kali harus disegel. Dan setelah itu harus segera ada surat pembongkaran atau pemindahan Pak. Hampir 1 tahun ini pemerintah ini budek, Pak. Nggak tahu ada apa ya, begitu. Nah di sini saya harap, ayo kita bersama-sama berjuang demi Lamongan yang katanya Lamongan Megilan Pak ya. Nah, Megilan ini Megilan apa nih Pak? Megilan bejate, apa maju nih gitu Pak? Karena apa? Karena kalau kita diam sampai kapanpun ya didiamkan. Kita bersuara, mereka itu mungkin ya kira-kira punya penyakit tuli Pak. Gitu loh. Jadi kalau sampean tidak ada pergerakan Pak, tidak akan dihiraukan. Dan andai kata nanti sampai di DPR kalau nggak ada pergerakan ya kita ke pusat Pak, mau nggak mau. Pak Nur Salim pasti punya channel banyak di Jakarta. Kementerian PU pasti punya Pak Nur Salim. Pak Nur Salim itu istilahnya Mbah Lamongan Pak. Iya Pak. Wong mati lho sampai kena ditakoni Pak Nur Salim. Saking saktine Pak. Jadi kalau Pak Kades nanti hanya mendengarkan aspirasi atau suara masyarakat sekelilingnya, terus Pak Kades bersurat, ya cuma dibaca Pak. Nggak ada solusi bagaimana untuk biar Lamongan ini nggak terlalu parah lah minimal gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya semoga bisa menjadikan masyarakat Lamongan ini mau bergerak untuk kemajuan Lamongan. Gitu loh. Kalau seperti ini terus Lamongan nggak bakal maju Pak. Kemunduran akan semakin mundur gitu loh. Karena apa? Lubang jalan ini mulai kecil, dibiarkan akan menjadi besar, bukan apa ya? Bukan malah mengecil kalau lubang jalan itu. Iya kan? Mungkin itu dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang agak kasar. Musyawarah ini kalau tidak didasari oleh konsep kehikmatan, kerakyatan berat, mesti yang musyawarah itu adalah musyawarah kelicikan, kira-kira gitu. Akhirnya diolah-olah, akhirnya melahirkan ketidakadilan, tidak merataan dan lain sebagainya. Pokoknya ngono lah. Kedaulatan rakyat ini dari elemen masyarakat ini menjadi bagian dari usaha yang penting di dalam rangka untuk menjadi pengingat di dalam rangka supaya cek gak jadi rasan-rasan terus deh. Apa dhewe yo gak gelem rasan-rasan koyo ngene, tapi nek dijar-jar ya kan tambah ajur, kira-kira gitu. Nah, ini wabe mau tak rungono sing berdapat koyo wong pejabat, wong duwe kedudukan, wong akademisi. Iki ono masyarakat tekut ado-ado nang kene nang teko sekorame. Wojok kidul kulon. Wingi tak parani, aku nggawe acara mbek bolo-bolo ngaji desa Melankori. Ya iki kata tawarno. Kami membawa orang-orang ahli yang siap menjadi narasumber untuk belajar duduk bersama dengan masyarakat. Bencek ngerti masyarakat masyarakat bencek juga kritis. Jadi subjek, orang selalu jadi objek karu belas urusan desa nih. Nah, kira-kira begitu. Nah ini salah satu peserta yang kami datangi kemarin. Alhamdulillah esok selambung seduluran. Monggo setelah ini kita makan-makan. Perkenalkan, nami kula Sawinto saking Mragel Syukurame. Ya menanggapi masalah desa Pak Kades, niki kenyataan di lapangan. Selama niki kula niki madosi. Di Lamongan iki ono gak sing koyok maki ning Jakarta. LSM sing jos
tanpa embel-embel, wartawan sing tanpa embel-embel wadayaku. Nah, kula nggak ada masalahnya niki rakyat kecil, mboten gadah duit, mboten gadah jabatan. Mung duwe swara karo tenaga. Lho, ngoten niki lho, Pak. Nah, kula niki ngadoten sinten? Pak Lurah ya adem ayem, Pak Camate ya adem ayem. Ten Lamongan niki dereng wonten nggih mugi-mugi Pak Nur Salim niki nampung kula ngoten nggih. Nah, dadi kula niki wani senajan kok diancam wong sak Indonesia kasarane kan ngoten nah. Wong kula wingi ngundang ngaji desa Milangkori niku biar kami wong gak karo-karuan. Masalah ngoten kula ngerubah nangekno wong turu suwe niki rada angel mergo masyarakat wis biasa dibingkem karo pejabate mergo apa ya UUD 45 ujung-ujunge duit mergo ya nyalokno lurah gawe duit ngapunten lho Pak Lurah. Terus DPR yo gawe duit masyarakat iki yo pesimis, bukan optimis. Makanya saya ingin ngajak kumpul niku mesti takon rakyat cilik niku ono amplope apa ora. Terus biasa dicekoki karo amplop iki mau. Lah rakyat nek dicekoki amplop iki arep gugat, arep ngadukan pakai wong kowe wingi wis tak kei sakmene kok arep nggugat aku. Lah niku rada angel, rada rumput. Lah iki carane awak dhewe nggugah masyarakat iki ya napa? Kesadaran masyarakat. Contohnya mawon niki APBD desa. Ini niku kula waca dana stunting kali dana posyandu niku 25 juta kali 20 juta. Lah kula tangletne data stunting niku pundi enek wong pira ora iso jawab. Lho, lah 20 juta iki gawe apa? Padahal saiki wis April. Lho, niku duwe rakyat. Ojo digawe sembrono. Karepku kan sing wis ya wis saiki sing wis ngerti sing wis bener ayo mlaku sing bener. Lah niki ten Lamongan kula dereng kepanggih. Mungkin muga-muga kangge Pak Nur Salim niki wani nampung kula. Wong kula niki mboten terpaut duit napa-napa, mboten partai. Kula bebas ngomong, kula mboten kecipratan dana desa mboten apa. Wong kula budal mriki sangu duit jatahe duit susu anak kula damel bensin supaya wong ngerti belajar karo tiang-tiang sing super-super niki. Kula wingi ngundang kades sing nggih mboten dugi. Karo kucing ngerti. Kades Mragel Sukorame, Pak. Gak ngerti ini niku ngodos pundi mboten dugi niku adem ayem. Iki ora ngerti, ora paham, apa ora pinter nggih ngapunten. Tapi gak gelem belajar, diajak belajar gak gelem. Nek ana permasalahan mau plong-plong nggih ngapunten. Adem ayem mandek nang kursi. Lah kula nggih gregeten. Lah niki kula disemayani insyaallah minggu depan niki kasus kaur umum niki kula angkat malih. Mugi-mugi nggih saged selesai. Kula nyuwun pandongane Kang Mas sedaya sing super top niki saged diselesaikan secara benar dan adil. Terus ngapunten niki permasalahan desa kula niki kuwata. Sepindah niki administrasi niki teng desa niki tasik mbayar ngurus kakak niki tasik 350. Nah, niki saniki jamane pun online. Karep kula kan perangkat desa sing wis ngerti mbok dikandhangi rakyat iki lho urusan dhewe wis online. Aja kok malah ditarik 350 kakak akte Pak Nur. Lho. Dadi ten daerah kula niku SDM enten ra dioleng. Sing dadekno perangkat niku ngerti asline. Lah ngerti niku dimanfaatno supaya dhewe sugih. Lho, damel penghasilan. Kados PKH niku datane pundi mawon, nggih mboten wonten. Niku administrasi PTSL sing anyar niku 700.000, Pak. Lho,
Lah niku makane wingi kula tanggepne niku emang kanggo seluruh Indonesia napa kanggo Mragel tok Sukorame. Niku asline nggih ngerti pejabatnya niku ngerti undang-undang aturane ngerti jelas kok. Cuma nggih niku tahu sama tahu. Lho ngoten niku lak repot ta. Niku PPSL administrasi. Terus yang ketiga niku kan BPJS. Sebagian besar masyarakat desa Mragel khususnya niku mboten gadah BPJS kesehatan. Dan niku nek wong desa loro niku pun bingung. Apa meneh opname ya adol sawah adol sapi wong mboten gadah BPJS. Nah, niku kan karepku nek perangkat desa wis ngerti, mbok yo dikandani, iki lho ana BPJS. Mbok yo dibantu, wong perangkat desa paling gak kan ngerti, karo kula kan ngoten. Ngerti dan paham. Masyarakat niku bodoh kados kula niki mboten ngerti blas masyarakat cilik yo, gaware di sawah. Lah, ngoten niku masalah-masalah ten desa niku kompleks. Pencerahan berbasis edukasi, pembinaan dan advokasi mesti harus dilakukan biar kesadaran semakin tercipta guna membangun peradaban desa dan daerah kita. Politik kedaulatan yang blok kerakyatan dan kekhidmatan adalah menjadi bagian dari tujuannya untuk mengajak saudara-saudara kita yang lainnya agar bisa berdaulat secara ekonomi, kebudayaan maupun politik itu sendiri. Tentunya berharap Lamongan dan kita semuanya bisa lebih berpegang teguh pada janjinya sebagai manusia dan hamba. Karena kita sama-sama bahwasanya yang kita bela adalah kebenaran. Bukan uang, bukan transaksional dan lain sebagainya. Selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan.